Renungan Harian Kamis 21 Januari 2021. Pesta peringatan Santa Agnes, perawan dan martir. Yesus melarang roh-roh jahat jangan memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah. Bacaan pertama diambil dari surat orang Ibrani bab 7 ayat 25 sampai bab 8 ayat 6. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudariku terkasih, orang sering berusaha untuk menyembunyikan identitas dirinya dengan tujuan tertentu. Misalnya, seorang calon imam, biarawan-biarawati akan diutus untuk live-in di sebuah tempat dan tinggal bersama keluarga non-Katolik, mengalami kehidupan mereka untuk beberapa saat. Ia akan memperkenalkan dirinya sebagai seorang mahasiswa atau pekerja sosial dan lain sebagainya. Ada yang berhasil menyembunyikan identitasnya sampai akhir kegiatan live-in itu, tetapi ada yang tidak berhasil. Keluarga itu akhirnya mengenal siapa orang yang tinggal bersama mereka. Saudara-saudariku terkasih, ketika Yesus semakin terkenal tampil sebagai seorang pengajar yang baik, berwibawa dan menarik perhatian, serta diikuti dengan kuasa penyembuhan yang luar biasa, mendorong banyak orang tinggalkan rumah, kampung halaman, dan datang berjumpa dengan Dia. Yesus tidak melarang orang banyak itu datang kepadanya. Situasi itu menuntut Yesus semakin memperkenalkan Allah yang peduli dengan manusia yang menderita, manusia yang haus akan sabda Allah. Markus memberikan catatan bahwa ketika melihat situasi banyak orang yang datang dari berbagai daerah, Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, dan dari seberang Yordan, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyediakan sebuah perahu agar ia tidak terhimpit oleh mereka. Sebab banyak orang sakit berdesak-desakan ingin dijamah oleh Yesus. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus ini membuat dirinya sangat populer, namun ia tidak menghendaki agar orang mengenal siapakah dirinya. Ia tidak mau membuka rahasia dirinya. Ia lebih suka menutupinya dengan mengalihkan perhatian orang banyak pada hal-hal yang kurang penting. Karena itu, ketika roh-roh jahat memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah karena kuasa yang keluar dari dirinya mengalahkan kuasa roh-roh jahat itu, ia melarang keras agar mereka tidak lagi memperkenalkan dirinya kepada orang banyak. Pertanyaan, mengapa Yesus melarang roh-roh jahat memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah? Ia menghendaki agar melalui pewartaan dan mujizat yang dikerjakannya, orang banyak itu dan teristimewa orang-orang yang mendapat bantuan berusaha untuk bertanya, mencari tahu, dan mengenal pribadi Yesus, asal dan tujuan perutusan Yesus. Yesus ingin menciptakan hubungan kedekatan dengan orang-orang yang menderita dan membutuhkan bantuannya. Ia tidak mau mencari hormat dan popularitas diri. Yang diutamakan Yesus adalah melayani, menyelamatkan, dan membawa kehidupan dan kedamaian bagi semua orang yang menderita. Yang diutamakan oleh Yesus adalah mematikan segala penyakit dalam diri orang-orang sakit dan menyatukan dirinya dengan diri mereka. Mereka harus berjuang untuk memperoleh hidup yang sejati dari Yesus. Saudara-saudariku terkasih, Yesus juga menuntut para muridnya termasuk kita agar berada di jalur ini. Yang dituntut dari kita adalah memperkenalkan dirinya,
membagikan karya pelayanan yang dikerjakan oleh Yesus, dan hadir untuk menyatakan bahwa Allah solider dengan orang yang menderita, orang yang membutuhkan bantuan, pembebasan, dan kemerdekaan. Yesus melarang kita untuk mencari popularitas diri, mencari hormat, dan lain sebagainya. Yang dituntut dari kita adalah komitmen yang teguh dalam tugas perutusan dan karya pelayanan kita masing-masing. Mari kita berusaha dan coba agar tetap pada jalur dan misi perutusan Yesus.